Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furu'ihim wa man tasba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 10. Halaman 10. Bagian paling bawah. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Ai hadza makna asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi ini bab ini menerangkan arti dari asyhadu an la ilaha illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah itu adalah a'lamu wa atahaqqaqu wa atayaqqanu biqalbi. Terus wa ubayyinu li ghairi. Artinya yang kalian kenal selama ini kan aku bersaksi, gitu kan? Nah, maksudnya apa itu? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya apa? Maksudnya di situ adalah aku tahu, mengetahui, terus menyatakan, meyakini. Jadi artinya bukan cuman aku bersaksi seperti ini, enggak. Nah, jadi maknanya bukan sempit aku bersaksi karena melihat mata, bukan. Tapi mengetahui, menyatakan, meyakini dengan hati, kemudian itu bisa menjelaskan ke orang lain. Wa ubayyinu li ghairi. Tahu, meyakini, menjelaskan apa? An la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahu al-wahidu al-ahadu al-fardu as-samadu. Titik, koma, titik. Adalah tahu, menyatakan, meyakini, menjelaskan ke orang lain akan sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah. Lama Buddha bihakin itu tidak ada zat yang berhak disembah dalam kenyataannya selain Allah. Maksudnya berarti yang ada itu Tuhan itu ya Allah itu yang berhak disembah. Berarti yang lain nggak ada. Seperti kemarin sudah disinggung bahwa kalau dipertuhankan banyak, tapi kalau Tuhan dalam arti yang sesungguhnya dalam kenyataan fil wujud itu nyatanya haikal misalnya. Haikal itu yaitu di sini itu. Selainnya bukan haikal misalnya. Jadi Tuhan dalam kenyataan sesungguhnya itu hanya Allah. Itu artinya asyhadu alla ilaha illallah, ya. Kemudian Allah yang dimaksud tadi itu yang bagaimana? Alladzi khalaqas samaa wa ma fiha. Statusnya Allah ini, maksudnya statusnya adalah zat yang menciptakan langit dan semua yang ada di langit. Itu satu. Wa khalaqal arda wa ma 'alaiha. Dan juga status Allah lagi adalah pencipta bumi dan segala isinya. Kemudian lagi wa khalaqal khuluqa kullahum. Dan statusnya Allah lagi adalah pencipta makhluk seluruhnya. Makhluk itu siapa? Makhluk itu yang selain
Allah. Yang selain Allah itu namanya makhluk. Berarti selain Allah itu diciptakan oleh Allah. La syarikalahu, tidak ada yang menyekutuinya. Jadi Tuhan itu tidak bersekutu dengan siapapun, berbeda dengan kita. Wala mithlalahu, dan tidak ada yang menyerupain Allah. Makanya misalnya kalian agak tergoda begini, sebenarnya Allah itu seperti apa? Tergoda pertanyaan begitu. Ya Allah itu nggak seperti apa-apa, tidak bisa disepertikan. Apa itu bahasa ini? Apa itu? Jadi Allah itu nggak bisa dibilang Allah itu seperti apa. Ya tidak seperti apa-apa. Kalau seperti apa nanti bukan Allah, namanya makhluk. Jadi tidak ada selain Allah yang menyerupai, atau tidak ada hal apapun itu yang bisa diserupakan Allah. Jadi tidak bisa ditanyakan Allah itu seperti apa. Itu ya. Jadi kalau kalian pikirannya tergoda seperti itu, bawa nonton TV, ya kan? Kalau masih ingat juga kalian bikin mie rebus, ya kan? Makan, kenyang, tidur, ntar lupa. Karena godaan yang begitu itu setan yang bikin. Jadi kita diotak-atik. Iya, kita ini kan ada, alam ini kan ada, yang nyiptaan Tuhan, Allah. Allah sendiri kayak apa? Nah, itu kalian jawab sendiri. Allah itu tidak seperti apa. Bagaimana Allah itu? Ya nggak bagaimana. Kalau bisa ditanyakan itu Haikal itu seperti apa? Ya itu yang kamu lihat itu, gemuk, ya kan? Kalau tarik tambang menangan, nah itu. Nah, Tuhan nggak bisa diserupakan apapun. Itu ya. Jadi tidak bisa ditanyakan Allah itu seperti apa. Kalau timbul pertanyaan itu jawab aja sendiri. Allah itu tidak seperti apa. Karena kalau seperti apa bukan Tuhan namanya nanti. Makhluk. Kemudian yang di bawahnya, yang berikutnya, fal ambiya'u war rusulu wal auliya'u. Fal ambiya'u itu nabi-nabi, war rusulu itu rasul-rasul, wal auliya'u para wali, wasalatinu para raja-raja, bahasa kita ya para raja-raja, presiden-presiden, gubernur-gubernur lah gitu. Wal muslimuna, orang-orang muslim, wal kufaru, orang-orang kafir, wasyayatinu, setan-setan, wal jinnu, jin, wal malaikatu, kulluhum iku abiduhu. Yang selain Allah, mulai dari nabi, rasul, wali, presiden, orang muslim, orang kafir, setan, jin, malaikat, semua itu statusnya adalah hamba. Statusnya adalah hamba. Nah, hamba wa tahta hukmihi wa tahta qahrihi wa iradatihi. Semua atas kendali Allah. Jadi misalnya kalian pagi ini ditakdirkan mengaji begini, itu enggak semata-mata karena kalian memang mau ngaji terus kemauan kalian yang punya kehendak, enggak. Nah, sesungguhnya semuanya itu atas kendali Allah. Itu. Jadi ya semuanya. Makanya kalau nanti kalian timbul was-was lagi misalnya, oh setan itu luar biasa godain kita. Enggak, setan itu bukan siapa-siapa. Setan itu enggak siapa. Dia enggak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau misalnya mau godain kita nih, kalau Tuhan enggak menghendaki, Allah enggak bisa. Karena semua yang ada, yang tadi disebutin tadi, ya nabi, ya rasul, ya wali, ya semuanya, jin, malaikat, semua itu semuanya dalam kendali Allah. Wa tahta qahri itu malah dalam sistem paksaan Allah. Mau nggak mau kalian ya begini nih. Misalnya kalau nanti naudzubillah ya, misalnya kelas 9 nanti terpaksa ada yang nggak lulus 1, ya nggak lulus aja, kan bisa kan? Dulu pernah ada di sini. Itu zaman masih ada ujian nasional itu. Ujian kurang seminggu.
tinggal kurang seminggu, padahal itu aktif di pramuka. Ujian kurang seminggu hilang. Ditanyain maknya yang nggak ada, katanya nggak ada di rumah. Kita cari-cari nggak ada, nggak ketemu. Jadi semua hal yang ada di dunia ini dalam kendali Allah. Bal kulluhum muftakiruna wa muhtajuna ilaihi. Bahkan semua yang ada di dunia ini semuanya tanpa kecuali itu butuh terhadap Allah. Firman Allah berkata begini, kata firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir itu butuh. Jadi orang kalau dibilang kalian fakir itu ya fakir, kita itu butuh terhadap Allah, pertolongan Allah. Jadi ya ayuhan nas itu berarti kan semuanya. Nah, yang sultan, yang presiden, yang rakyat jelata, yang kafir, yang muslim sama. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Fahuwal wahidul munfaridu yakhluqu sebentar. Fahuwal wahidu al munfaridu bi khalqi jami'il amya'i. Nah, Allah itu menciptakan segala hal yang ada, yang bisa kalian lihat atau yang nggak bisa kalian lihat itu sendiri. Jadi tanpa bantuan siapapun. Jadi Allah nggak butuh bantuan siapapun. Ini bagian dari arti tadi ya, bahwa asyhadu alla ilaha illallah itu artinya sampai panjang begitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia cukup aku bersaksi, itu tidak cukup mewakili ya sebenarnya, arti kalau diartiin panjang begitu. Wa biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi kerajaan-kerajaan semuanya itu dalam genggaman Allah lah gitu kira-kira. Wa huwa alladzi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'udu. Semuanya berawal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah lagi. Kalian sering dengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kadang-kadang kalian ngucapin tapi dikiranya itu buat orang mati aja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada ini ya semuanya untuk Allah. Maksudnya untuk mengabdi ya. Namanya abid itu kan mengabdi kepada Allah, dan kepada Allah lagi nanti kita akan kembali. Wa ilaihi ya'udu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi Allah itu tidak yakhfa itu samar itu remeng-remeng tidak jelas, itu apa namanya? Jadi kalau misalnya kalian melihat sesuatu kok kayak kelihatan kayak enggak, itu apa namanya? Burem. Jadi bagi Allah seluruh isi alam ini tidak ada yang burem, semuanya kelihatan jelas. Artinya ya jelas, enggak ada yang kelewat. Meskipun itu misalnya kalian ngedumel dalam hati misalnya, Haikal ini berisik aja, misalnya ini, walaupun nggak diucapkan itu buat Tuhan, buat Allah itu jelas ya. Jadi yang diucapkan atau enggak semuanya jelas. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi suduru. Bahkan Allah bisa melihat mata kalian itu benar apa enggak gitu. Atau yang kalian sembunyikan dalam hati, paling dalam pun misalnya yaitu tadi kesel sama temennya, udah tau kesel ikut misalnya nimbrung, rasanya dongkol nggak itu? Dongkol. Itu bisa diketahui dengan sangat jelas. Ya'lamu sirra, halaman 12. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah juga mengetahui hal-hal yang sangat rahasia dan sangat akhfa itu sangat tidak jelas ya.
Maksudnya saking rahasianya itu tetap bisa diketahui. Itu bagian dari makna asyhadu alla ilaha illallah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya bagaimana mungkin Allah nggak tahu, semuanya Allah yang ciptakan. Jadi jangan lama-lama, nanti kasihan yang negara sebelah nanti ditungguin sama Pak gurunya. Ya. Jadi arti asyhadu alla ilaha illallah itu tidak hanya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu terlalu ringkas. Jadi artinya bersaksi itu tadi adalah tahu, meyakini, yakin dengan hati dan bisa menjelaskan orang lain. Nah, mungkin yang perlu Bapak jelasin lagi ini, tahu, pengetahuan yang seperti apa itu maksudnya? Pengetahuan kalian terhadap Allah itu seperti apa? Ya, itu kalau di Tijan Durori itu dijelaskan begini. Pengetahuan kalian terhadap Allah itu harus pengetahuan yang mapan. Yang mapan itu artinya tidak tergoyahkan oleh apapun. Misalnya kayak gini, Bapak pernah buat analogi seperti ini. Kalian pernah ke Surabaya enggak? Enggak. Mungkin kalau ke Surabaya, iya, enggak pernah. Bali pernah. Enggak, apalagi ya. Kalian yakin Bali itu ada? Dari mana yakinnya? Dari TV, dari peta, dari Google Map, dari segala macam hal ya. Pernah lihat dari Bali secara langsung? Tapi yakin betul Bali ada? Iya. Iya, Surabaya. Kalau nggak ada Surabaya, ngapain ada jalan tol Jakarta Surabaya kan? Pengetahuan kalian terhadap Allah harus lebih jelas dari itu. Jadi Allah ada itu kalian harus lebih jelas dari sekedar meyakini Bali atau Surabaya yang ada. Yang dalilnya adalah, ya kalau nggak ada Surabaya, masa ada jalan tol ke Surabaya? Ya kan, ada Tugu Pahlawan yang fotonya bisa kita lihat di buku-buku. Nah, pengetahuan kalian terhadap Allah harus lebih mapan dari itu. Itu misalnya kalian, Hekal, Surabaya nggak ada sebenarnya, itu hanya dongeng aja itu. Apa menurut kalian? Ya nggak mungkin. Begitu juga, sebenarnya Tuhan itu nggak ada, tahu? Misalnya ada bilang begitu. Apa menurut kalian? Ya nggak mungkin. Orang alam ini udah kadung ada, bisa kita lihat kan? Ada gunung, ada laut, ada burung, ada segala macam nyamuk, ada segala macam. Siapa yang menciptakan itu kalau nggak Allah? Jadi pengetahuan kalian harus lebih mapan dari pengetahuan kalian terhadap Surabaya atau Bali atau Irian Jaya sekalipun, gitu ya. Ya, jadi pengetahuan yang dimaksud itu harus pengetahuan yang mapan seperti itu. Kemudian yang berikutnya makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.